Kisah ini bermula di sebuah wilayah bernama Ninawa, sekarang berada di Irak. Penduduk Ninawa adalah orang-orang yang sangat kuat secara fisik dan ekonomi, namun hati mereka jauh dari Allah. Mereka menyembah berhala dan melakukan berbagai kemaksiatan. Allah mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk membimbing mereka. Selama bertahun-tahun, Nabi Yunus berdakwah tanpa kenal lelah. Beliau berbicara dengan lembut, memperingatkan mereka tentang kasih sayang Allah Hai Yunus, dan juga datangkanlah azab yang kau janjikan itu jika kau benar. Namun, penduduk Ninawa justru mengejeknya. Wahai Yunus, datangkanlah azab yang kau janjikan itu jika kau benar. Tantang mereka. Melihat kerasnya hati kaumnya, Nabi Yunus mulai merasa putus asa. Beliau merasa tugasnya sudah selesai dan tidak ada lagi harapan bagi mereka. Tanpa menunggu perintah atau izin dari Allah untuk meninggalkan tempat dakwahnya, Nabi Yunus pergi meninggalkan kota itu dengan perasaan marah. Nabi Yunus berjalan menuju tepi laut dan menaiki sebuah kapal yang penuh dengan muatan barang dan penumpang. Di tengah perjalanan, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Angin kencang mulai mengombang-ambingkan kapal tersebut. Para pelaut menyadari bahwa kapal mereka kelebihan beban. Mereka mulai membuang barang-barang berharga ke laut, namun kapal tetap hampir tenggelam. Kapten kapal berkata, harus ada satu orang yang keluar dari kapal ini agar yang lain selamat. Mereka memutuskan untuk melakukan undian. Undian pertama, muncul nama Yunus. Para penumpang menolak, karena Yunus terlihat seperti orang yang saleh. Undian kedua, nama Yunus kembali muncul. Undian ketiga, tetap nama Yunus yang keluar. Nabi Yunus sadar bahwa ini adalah ketetapan Allah karena beliau telah meninggalkan kaumnya tanpa izin. Dengan tenang dan penuh kepasrahan, beliau melompat ke tengah ombak yang mengganas. Begitu menyentuh air, Allah memerintahkan seekor ikan yang sangat besar, sering disebut sebagai Al-Hut atau paus, untuk menelan Nabi Yunus tanpa melukai tulang atau dagingnya. Bayangkan suasananya, Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dasar samudera yang dalam, kegelapan malam yang pekat. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak mati. Beliau tersadar dan mendengar suara-suara aneh. Allah memberikan ilham kepadanya bahwa suara itu adalah tasbih dari makhluk-makhluk laut di dasar samudera. Di saat itulah, Nabi Yunus merasa sangat kerdil dan menyesali keputusannya meninggalkan Ninawa. Dalam kesunyian dan kesempitan itu, Nabi Yunus memanjatkan doa yang sangat masyhur, yang diabadikan dalam Al-Quran QS. Al-Anbiya 87. La ilaha illa anta, subhanaka, ini kuntu minas zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus mengakui kesalahannya. Beliau tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan ikan, tapi mengakui kelemahannya sendiri. Doa ini begitu tulus hingga menembus langit.
Malaikat-malaikat bertanya, "Wahai Tuhan, ini adalah suara yang lemah namun sangat dikenal dari tempat yang asing." Allah kemudian memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Nabi Yunus di tepi pantai yang tandus. Nabi Yunus terdampar di pantai dalam keadaan sangat lemah, kulitnya melepuh karena asam di perut ikan. Allah yang Maha Penyayang menumbuhkan sejenis pohon labu, yaktin, yang daunnya lebar untuk melindunginya dari panas matahari dan serangga. Setelah pulih, Nabi Yunus diperintahkan kembali ke Ninawa. Betapa terkejutnya beliau saat melihat kota itu tidak hancur. Ternyata, setelah kepergian Nabi Yunus, penduduk Ninawa melihat tanda-tanda azab. Mereka ketakutan, lalu seluruh penduduk tua, muda, hingga hewan ternak keluar ke tanah lapang untuk bertaubat dengan tulus. Inilah satu-satunya kaum dalam sejarah yang selamat dari azab karena mereka bertaubat sebelum azab itu jatuh secara penuh. Nabi Yunus pun disambut sebagai pemimpin dan pembimbing mereka kembali. Sabar dalam berdakwah. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan sebelum Allah memberikan keputusan. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan sebelum Allah memberikan keputusan. Kekuatan pengakuan dosa. Allah sangat menyukai hambanya yang berani mengakui kesalahan, istighfar. Harapan tak pernah putus di kegelapan yang paling dalam sekalipun. Doa tetap bisa menyelamatkan kita.